Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Umrani Yusuf. Pada kesempatan kali ini dari Rumah Kesadaran, saya sharing membawakan tentang Awareness of Ramadan, 30 latihan harian mengaktifkan diri menjadi manusia di atas rata-rata. Ini adalah episode atau periode yang ketiga, yaitu di 21 sampai 30 hari terakhir di sesi tadabbur ya, untuk kita bagaimana mengaktifkan potensi diri kita menjadi manusia di atas rata-rata. Dan pada kesempatan kali ini saya membawakan sesi hari yang ke-26 dengan tema The Power of Soul. Pada hari ke-26 ini alur cerita dari sesi yang ke-26 bahwa alangkah dahsyatnya sekiranya kita bisa melihat waktu. Orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar atau kebohongan, karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Qasas Al-An'am ayat 93. Suatu hari ada dua orang ibu datang kepada seorang kiai yang terkenal bijaksana, dan ibu yang pertama berkata jujur kepada Pak Kiai, "Saya selalu gelisah Pak Kiai. Saya pernah berbuat dosa dan saya malu pada Allah. Dosa saya besar sekali Pak Kiai." Sambil menangis, ia bercerita. Sementara ibu yang satunya berkata, "Itu memang benar Pak Kiai. Saudara saya punya dosa besar sekali. Kalau saya sih nggak ada sama sekali," katanya sambil sengit. Lalu Pak Kiai berkata, "Baik, ibu-ibu yang saya hargai, bolehkah kalian mengambil batu, kemudian ambil dengan kantong plastik, dan kalian silakan mengambil dan mencari batu tersebut. Boleh kalian ambil batu di jalan sebanyak plastik yang kalian bawa." Lalu ibu yang pertama tadi hanya mengambil batu besar saja, dan sebuah batu itu ditaruh di kantong plastiknya. Kemudian ibu yang kedua mengambil batu kecil-kecil itu di beberapa tempat, namun batunya kecil-kecil. Tak lama kedua ibu tersebut langsung keluar dan beberapa menit kemudian membawa apa yang diminta oleh sang kiai. Dengan suara bijak sang kiai bertanya, "Ibu pertama, kau membawa apa?" "Saya membawa satu batu besar Pak Kiai. Seandainya saya minta kepada ibu untuk mengembalikan batu ini di tempat ibu mengambil, di semula ibu mengambil batu tersebut, apakah ibu ingat?" "Saya ingat Pak Kiai." Lalu sang kiai bertanya kepada ibu yang kedua, "Wahai ibu, engkau banyak sekali mengambil batu-batunya, batu-batu kerikil itu. Seandainya saya meminta tolong kembalikan batu-batu tersebut ke tempat semula, apakah ibu masih ingat di mana untuk meletakkannya?" Ibu kedua langsung menjawab, "Saya lupa Pak Kiai." Dengan bergeser duduk, Pak Kiai menasihati keduanya, Ketahuilah wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita masih ingat di mana letaknya, kapan kita melakukannya. Dan kalau dosa kecil mungkin kita lupa kapan kita melakukan dan kapan kita itu berusaha untuk meminta maaf. Sejak itulah
Konon seorang ibu yang kedua yang tadinya merasa paling hebat dan suci serta menertawakan orang lain menjadi pribadi yang berempati dan penuh dengan kesabaran sejati. Dan dia telah menemukan sebuah pencerahan. Jiwa yang tercemar oleh banyaknya dosa, kekhilafan dan perilaku negatif akan berakibat orang berperilaku tanpa sadar. Maka Allah sendiri memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Seperti tertulis di dalam surah Al-A'la ayat 14, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri atau orang-orang yang beriman. Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan ini tiada hari tanpa membersihkan jiwa. Dari hari pertama sampai hari ke-26 ini, kalau kita selalu berwudu untuk membasuh anggota tubuh kita setiap akan melakukan sholat dalam rangka pembersihan badan. Begitupun jiwa kita senantiasa kita bersihkan pada setiap kesempatan. Ibarat kita membersihkan rumah, debu-debu yang ada di rumah, kotoran yang ada di rumah kita bersihkan, maka akan menjadi bersih. Dan sekali saja rasanya tidak akan pernah cukup. Cobalah Anda perhatikan, ketika Anda selesai membersihkan, maka debu yang lainnya akan segera datang padanya. Apakah kita rajin membersihkan jiwa kita? Maka kita pun jiwa akan mendapatkan ganjaran atas apa yang kita lakukan. Serta kita juga akan mendapatkan siksa jika jiwa kita melanggar batas. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Menjelang akhir Ramadan ini, kita semua berharap bisa menemukan kesadaran tertinggi betapa Allah mencintai hambanya. Tanpa terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Ia tanpa terasa Ramadan akan segera pergi, tanpa terasa Ramadan akan berlalu dari kita. Ia tetap sama seperti dulu, tetap sama menyapa kita. Ia tetap bulan Ramadan, tetap bulan suci yang memuliakan semua orang bertakwa. Seperti tujuan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Banyak orang berbicara tentang thinking, pikiran, mindset atau pola pikir, tentang hati, tentang badan, namun mereka tidak fokus bicara tentang roh atau jiwa. Padahal roh itu yang dipanggil oleh Allah. Itulah roh yang dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabkannya oleh Allah. Badan kita terkubur di tempat yang sempit hanya 2 kali 2 meter. Roh itulah yang akan dipanggil dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Di bulan Ramadan ini, Ramadan segera pergi, Ramadan segera meninggalkan kita. Apakah kita akan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang, di tahun berikutnya, di tahun selanjutnya? Maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan ruh kita, karena kita tidak akan tahu sampai kapan hidup kita. Hari ini, esok, bulan depan, tahun depan, hanya Allah yang tahu tentang usia kita. Maka kesempatan bersihkanlah jiwa kita, kemudian ruh kita ini seperti dalam firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatun mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah di bulan suci Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini kita bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tetapi kita sedang diasah untuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa.
Kita diajak untuk menahan diri dari gejolak hawa nafsu, gejolak jiwa yang kotor, gejolak jiwa yang rendah, yang ingin merendahkan dirinya. Kenapa? Karena pada awalnya kita manusia yang diciptakan, mereka adalah orang-orang yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Namun kembali lagi karena kelemahan manusia itu sendiri, manusia menjadi terpuruk jiwanya, ruhnya. Pada saat jiwa terpuruk, ia akan mengalami kegalauan, kecemasan, ketakutan, keterasingan, kehampaan atau halomen, dan sebagainya. Dalam kehidupan ini, ia berusaha untuk mencari sesuatu yang dapat memuaskan ruh atau jiwanya. Ada satu aforisme yang menarik dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, pada saat kita lahir, kita menangis dan sekeliling kita tertawa. Dan pada saat kita meninggal, kita tertawa dan sekeliling kita menangis. Sebuah ungkapan yang sangat simpel namun indah. Saat ini kita atau keponakan kita lahir, mereka menangis, kemudian keluarga menangis, keluarga tertawa, kemudian ponakan tertawa, namun seorang bayi menangis. Kelak setelah kita diberi waktu oleh Allah, apakah usia kita di 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, saat kita meninggal, ruh kita terbawa bahagia dan sekeliling kita menangis karena kehilangan diri kita. Pada hari kematian itulah jiwa kita puas. Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan jiwa yang puas dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pada saat kita puas, pada saat kita ridho, pada saat kita ikhlas, maka kita akan menggapai nafsul mutmainnah. Dalam Ramadan ini pelan-pelan dilatih menggapai nafsul mutmainnah. Jiwa dulu kita memiliki an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, dan kemudian nafsu-nafsu lainnya yang kita pelan-pelan ajak naik ke makom selanjutnya menjadi an-nafsul mutmainnah. Lalu pelan-pelan lagi masuk ke dalam an-nafsul radiyah, dan kemudian sampai kepada an-nafsul kamilah atau jiwa yang sempurna. Pada saat kita mencapai jiwa yang sempurna, itulah benar-benar menjadi manusia freedom atau bebas, manusia merdeka, yang kita layak merayakan hari itu dan merdeka merayakan Idul Fitri, yaitu kemenangan jiwa kita dari jiwa amarah tercela kepada jiwa yang mutmainnah. Saya percaya Allah memberikan kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi manusia yang mutmainnah. Pentingnya jiwa dikenali. Apabila kita sudah mengenali jiwa kita, maka kita bisa mengenali Tuhan kita. Barang siapa mengenali jiwanya, maka ia mengenali Tuhannya. Terima kasih. Demikian hari ke-26 saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.